warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Gina Rizky Amalia dan teman saya Ajeng Sucitra Haryansa. Di sini kami akan menjelaskan tentang pendidikan Islam menurut Hamka. Biografi Hamka. Nama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dengan gelar Datuk Inindomo dan populer dengan nama Hamka. Kemudian karirnya sebagai ulama dan sastrawan, tempat tanggal lahir Sungai Batang, 17 Februari tahun 1908, wafat di Jakarta pada tanggal 24 Juli 1981. Hamka telah pulang ke rahmatullah, jasa dan pengaruhnya masih terasa sehingga kini dalam memartabatkan agama Islam. Beliau bukan sahaja diterima sebagai seorang tokoh ulama dan sastrawan di negara kelahirannya, bahkan jasanya di Sentero Nusantara, termasuk Malaysia dan Singapura, turut dihargai. Kemudian riwayat pendidikannya yaitu seorang ulama besar, pendidikannya hanya sampai kelas 3 sekolah dasar, tetapi telah mendapatkan gelar doktor di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan Universitas Nasional Malaysia. Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Lalu Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya sebagai ulama dan sastrawan. Dan ia kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat lewat karyanya di bawah lindungan Ka'bah. Lalu prestasinya, Ketua MUI yang pertama, Guru Besar di Universitas Mustafa Jakarta, dan beliau juga menerbitkan sebuah buku yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sini ada pandangan Hamka tentang pendidikan. Dalam pandangan Hamka, pendidikan sebagai sarana dapat menunjang dan menimbulkan serta menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia dalam berbagai ilmu pengetahuan. Kelahiran manusia di dunia ini tak hanya untuk mengenal apa yang dimaksud dengan baik dan buruk, tetapi selain beribadah kepada Allah, berguna juga bagi sesama dan alam lingkungannya. Nah, lalu dalam materi ini kami akan membahas poin-poin. Yang pertama, pengertian pendidikan secara umum. Yang kedua, kurikulum secara eksplisit. Yang ketiga, pendidik seperti halnya dengan kurikulum. Yang keempat, tujuan pendidikan. Yang kelima, syarat pendidik yang baik. Nah, lalu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu menurut Hamka memiliki 2 dimensi yang fundamental, yaitu untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk mencapai tujuan ini, manusia harus memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Karena esensi beribadah bukan hanya pada orientasi keakhiratan semata, namun pada akhirnya segala proses pendidikan yang dilaksanakan dan dirasakan oleh peserta didik bertujuan untuk menjadikan peserta didik sebagai abdi Allah yang baik. Selanjutnya ada kurikulum secara eksplisit. Kurikulum secara eksplisit, pandangan Hamka terhadap kurikulum sebenarnya belum banyak ditemukan, karena pemikirannya lebih mengarah pada keadaan pendidik dan peserta didik. Namun, menurut Hamka, kurikulum merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan Islam, kaitannya dengan
ini menurut Hamka. Keberadaan adat dalam sebuah kelompok sosial dan kebijakan politik negara cukup memberikan pengaruh bagi proses perkembangan kepribadian peserta didik pada masa selanjutnya. Oleh sebab itu, seluruh sistem sosial di mana peserta didik itu berada harus bersifat kondusif dan proporsional untuk menopang perkembangan pergerakan fitrah atau identitas keberagaman yang dimiliki setiap anak didik. Sebagai sebuah entitas yang beragam, sikap yang demikian akan menumbuhkan dinamika berpikir kritis dan menghargai kemerdekaan yang dimiliki setiap orang, tanpa menyinggung kemerdekaan yang lainnya. Hamka tahun 1992-190. Hal inilah yang menurutnya pantas dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Islam, yang dimana kita mengajarkan pada peserta didik mengenai bagaimana menghargai keragaman dan juga keberagaman. Lalu selanjutnya, pendidik seperti halnya dengan kurikulum. Hamka tidak merumuskan pengertian pendidik secara spesifik, namun pendapatnya mengenai hal ini dapat terbaca dari ia mengungkapkan pendapatnya tentang tugas seorang pendidik, yaitu sosok yang membantu menyiapkan serta membawa peserta didik, guna memiliki pengetahuan yang mumpuni, berakhlak yang baik, serta memiliki manfaat dalam kehidupannya di tengah masyarakat. Nah, Dr. Sutomo sempat berpendapat agar sistem pondok secara dahulu dihidupkan kembali, diadakan seorang pemimpin, pembimbing pendidikan. Kaitannya dengan ini, penulis menyebut pendidik jangan sampai hanya menjadikan murid-murid itu menjadi orang yang pintar, tetapi tidak berguna untuk masyarakat bangsanya. Karena pendidikan adalah untuk membentuk watak pribadi manusia yang telah lahir ke dunia ini, supaya menjadi seorang yang memiliki manfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Juga agar peserta didik bisa mengetahui suatu hal yang berkaitan dengan baik dan buruk. Kaitannya dengan pendidik, Buya Hamka mengklasifikasikan pendidik dalam 3 unsur utama, yaitu yang pertama orang tua, yang kedua guru, dan yang ketiga masyarakat. Nah, di sini ada syarat pendidik yang baik menurut Hamka. Yang pertama yaitu berlaku adil dan objektif pada setiap peserta didiknya. Kedua, memelihara martabatnya dengan akhlak al-karimah. Yang ketiga, menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki. Yang keempat, hormati keberadaan peserta didik sebagai manusia yang dinamis. Yang kelima yaitu memberikan ilmu pengetahuan sesuai dengan tempat dan waktu. Dan yang terakhir yaitu tidak menjadikan upah atau gaji sebagai alasan utama dalam mengajar peserta didik. Nah, di sini poin yang tadi berlaku adil dan objektif pada setiap peserta didiknya, seperti yang terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 9 yang berbunyi, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya, dan apabila ada 2 golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lalu selanjutnya memelihara martabatnya dengan akhlak karimah,
seperti yang terdapat pada surah Al-A'raf ayat 199, Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Kemudian poin yang ketiga yaitu menyampaikan seluruh ilmu yang dimiliki yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada langkah-langkah implementasi dalam konsep pendidikan Islam menurut Buya Hamka. Yang pertama, niatan lurus dan sehat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, totalitas dan komprehensif dalam menuntut ilmu, serta tekun dan sabar dalam menghadapi kesulitan menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu membuang kemalasan dan ketidakpercayaan diri. Dan yang terakhir yaitu menjaga adab ketika berinteraksi dengan pembelajar dan bersikap objektif dalam mengambil sebuah paham keilmuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.